Halo pemirsa Life Unlimited, hari ini kita akan belajar topik terakhir daripada series Kembali. Kalau mau tahu apa yang kita akan belajari bersama-sama hari ini, masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Ya, welcome back kepada semua pemirsa Live Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, sangat senang sekali kita punya kesempatan hari ini untuk sekali lagi belajar bersama-sama. Dan hari ini kita akan ambil topik terakhir. Kita kan sudah berapa bulan ya membahas kembali. Nah, itu kemarin dari hati saya, untuk saya rindu kita kembali ya untuk nikmati, menerima segala sesuatu yang baik dari para Tuhan alami, bangkitkan hal itu dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang kita merasa mungkin seperti dicuri ya oleh bertahun-tahun pandemi atau masalah-masalah yang ada di dunia oleh zaman-zaman sekarang, dan saya mau kita untuk memiliki itu kembali. Jadi karena itu topiknya hari ini juga akan topik yang menarik untuk mengakhiri series kembali ini dengan apa? Dengan kembali punya visi atau mimpi. Nah, saya juga merasa ini satu topik yang sangat penting yang mungkin ya dalam pandemi ini, dalam bertahun-tahun banyak hal yang terjadi sampai kita merasa untuk hidup sehari-hari pun cukup, tidak memiliki visi ke depan untuk kehidupan kita, untuk orang yang sekeliling kita. Tapi saya percaya hari ini melalui program Life Unlimited, kita akan kembali lagi memiliki visi dan mimpi. Amin. Tapi sebelum kita lanjut dalam topik hari ini, memang kita mau baca kesaksian. Sangat luar biasa, karena setiap setelah selesai program kita Live Unlimited kan, setiap program bisa lihat ada nomor WhatsApp atau nomor yang bisa dihubungi di bawah, juga dengan social media yang lain-lain di mana kita bisa bertemanan, dan ada setiap program kan ada pemirsa Live Unlimited yang hubungi tim kami, dan ada mungkin yang mau tahu lebih lagi tentang Yesus jadi percaya kepadanya, ada juga yang minta didoakan, dan selalu ada yang kasih kabar kembali kesaksian apa yang Tuhan lakukan. Jadi hari ini seperti biasa saya akan membaca satu kesaksian. Saya lihat di sini ada seorang dari Sumatera Utara, seorang ibu kemarin minta didoakan akibat dia anemia dan batuk. Nah, luar biasa, dalam ini diminta didoakan, dalam waktu 8 hari dia sudah kasih kabar bahwa dia sudah sembuh. Nah, ini juga yang saya meminta kepada semua pemirsa Life Unlimited hari ini. Kalau ada, hubungi kami dengan berapa masalah atau penyakit atau apapun yang mau didoakan. Kalau ada Tuhan lakukan sesuatu, tolong hubungi kami kembali supaya kami juga bisa merayakan bersama dengan pemirsa atas kebaikan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bukan karena kami, semuanya karena Tuhan. Dan setelah program ini, semua pemirsa boleh hubungi kami, dan kami senang sekali untuk ceritakan lebih lagi tentang Yesus atau memakai nama Yesus dalam doa untuk melihat mukjizat terjadi. Jadi kita akan lanjut hari ini untuk kita kembali lagi, dan bukan saja mau hidup-hidup saja di dunia ini. Bangun setiap hari melakukan hal-hal yang sama, jenuh-jenuh atau tidak tahu kehidupan kemana, tidak punya arah, tidak punya visi. Makanya memiliki visi adalah sesuatu yang sebenarnya sangat penting. Nah, banyak orang hanya jalani apa yang ada di depannya setiap hari. Kalau ada kesempatan ini lakukan, kalau ada kesempatan ini lakukan. Tapi tidak tahu, tanpa memiliki visi, tanpa tahu arah kehidupan, akan sangat terlalu gampang untuk membuat keputusan-keputusan yang salah dan tidak kemana-mana. Nah, kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, saya percaya akan menjadi orang yang sama seperti dia. Memiliki visi, memiliki mimpi, memiliki arah kehidupan. Itu yang saya mau kita terima kembali hari ini.
Amin. Saya juga bisa merasakan selama beberapa tahun tidak bisa lakukan aktivitas yang sama, tidak bisa pergi ke bangsa-bangsa. Banyak hal dalam pelayanan yang dulu saya lakukan, seperti kumpulkan ribuan orang untuk acara penginjilan yang besar, atau pergi ke bangsa-bangsa, mengajar dan lakukan beberapa hal. Tidak dapat terjadi. Ya, mungkin kita juga sampai merasa hilang. Tapi itu tidak hilang. Sudah ada waktunya, sudah ada kesempatan untuk kita melakukannya kembali. Dan mungkin Tuhan pun mau arahkan kita untuk sesuatu yang baru. Makanya kita akan belajar hari ini bagaimana kita bisa kembali punya visi. Pertama itu, kita harus siap-siap bahwa Tuhan akan melakukan itu saat kita membuka hati, ya, membuka hati kepadanya. Nah, saya akan berikan hari ini beberapa contoh ya dari firman Tuhan. Yang pertama itu adalah seorang namanya Nehemia. Nah, kalau kita lihat, Nehemia ini adalah orang yang bukan lagi tinggal di Yerusalem. Dia jauh-jauh, dia adalah seperti seorang budak atau hamba untuk bangsa yang lain. Dia melayani di sana. Tapi saat dia dengar kabar sesuatu terjadi. Nah, kalau kita lihat kisahnya sama-sama dalam Nehemia 1. Ini orang ceritakan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dan penawaran, ada dalam sukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Dan berkabung selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nah, Nehemia dengar kabar bangsanya seperti apa, kondisi kotanya seperti apa. Nah, saat dia mendengar, dia tidak hanya mendengar kabar dan merasa helpless, ya, tidak bisa lakukan apa-apa. Dia langsung bertindak untuk dia merasakan sedih itu. Dan dia mulai berdoa mau tahu apa yang dia dapat lakukan. Nah, dia adalah orang yang lagi jaga raja di bangsa yang lain. Kelihatan bukan mustahil dia bisa menjadi orang yang melakukan sesuatu. Dia tidak punya pengalaman membangun tembok, dia tidak punya pengalaman menjadi pemimpin besar, dia pun tidak punya izin untuk melakukan itu semua. Tapi dia mulai dengan apa? Buka hati, berdoa. Menariknya setelah berapa lama raja pun melihat bahwa dia sedih-sedih. Tanya kepadanya, kenapa sedih-sedih seperti ini? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nah, selalu Nehemia kembali lagi berdoa, mau ambil hikmat, mau terima yang arah dari para Tuhan. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambaku ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota kuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nah, ini menariknya. Dia tidak tahu sebenarnya apa yang dia akan lakukan, tapi dia tahu saya harus lakukan sesuatu. Dia sudah mulai memiliki visi. Mulai dengan apa? Sesuatu yang mengganggu hatinya. Nah, saya percaya kita semua mendengar sesuatu yang mungkin mengganggu hati kita. Tapi sering sekali kita karena terlalu banyak mungkin kabar buruk ya setiap hari di berita-berita. Mungkin kadang-kadang kita membaca sesuatu yang mengganggu hati, terus membiarkan, aku nggak bisa lakukan apa, aku nggak bisa ubahkan itu terlalu besar. Jadi kita biarkan. Tapi kita bisa belajar dari Nehemia. Sesuatu terganggu hatinya, kabarnya. Dia mulai berdoa dan ingin tahu bagiannya, apa yang dia bisa lakukan. Apakah doakan saja? Atau mulai ambil tindakan, ambil langkah. Sampai dia berani-berani minta izin dari raja bangsa lain untuk pergi ke sana. Saat dia pergi ke sana, dia belum tahu semua apa yang dia akan lakukan. Bahkan saya lihat berkata dalam ayat-ayat berikut, maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Kan tidak banyak orang, beberapa orang. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allahku dalam hatiku juga tak ada lain menentang kepadaku kecuali yang ku tanggungi. Nah, lihat ini, Nehemia pergi ke sana dengan sederhana saja. Ambil langkah bersama dengan Tuhan. Dia tidak ceritakan rencananya besar-besar kepada banyak orang. Dia hanya tahu dalam hatinya dia terima sesuatu dari Tuhan. Dan dia mulai lakukan dengan baik. Kalau kita tahu kisahnya, dia menjadi pemimpin yang hebat. Kalau hari ini banyak orang mau belajar tentang kepemimpinan, selalu belajar dari siapa?
Nehemia. Padahal awal-awal bukan seorang pemimpin. Mulai dengan apa? Buka hati. Dia izinkan hatinya mungkin terganggu oleh sesuatu sampai dia doakan hal itu. Dan doakan hal itu sampai berani ambil langkah. Nah, ini yang saya harap semua untuk kita hari ini. Saat kita mau punya visi, bagaimana mulainya? Sering mulainya saat lihat ada keperluan. Saat lihat ada yang kurang. Ya, saat lihat ada mau lakukan sesuatu. Doakannya ambil langkah. Jadi kalau mau tahu hari ini tidak memiliki visi, mungkin mulai dengan benar-benar menyadari di mana Tuhan memanggil kita untuk buat perubahan. Apa yang kurang di bangsa kita? Di mana ada masalah besar? Apa yang mengganggu hati kita atau hati Tuhan? Dan kita mulai doakan apa bagian kita. Amin. Mungkin untuk membantu kita bisa nyanyi satu lagu. Ku punya visi untuk bangsa ini. Mari kita sama-sama berpikir, mulai memandang, berdoa, buka hati untuk bangsa kita dan visi yang kita memiliki untuknya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satu hati, satukan hati. Dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Kita satukan hati, satukan hati. Oh, dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut berteduh menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Angkat tanganmu Bapak Ibu, bukalah pintu surga, urapi doaku, rawatlah bangsa dan negeri kami. Hey! Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Katakan satu hati, satukan hati. Berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Amin. Ku punya visi untuk bangsa ini. Itu kan yang dikatakan dalam lagu ini. Dan saya berharap kita semua punya visi untuk bangsa. Tapi juga mulai punya visi paling tidak untuk hidup kita. Untuk kepribadian kita. Dan itu akan berpengaruhi generasi dan bangsa kita. Amin. Nah, saya mau kita ingat ya. Saat kita memiliki visi, itu akan membawa kita keluar daripada yang kita fokus saat ini. Orang seperti Nehemia, mungkin dia bisa terlalu sibuk ya, terlalu fokus, merasakan kecewaan. Mungkin dia bisa merasa terlalu nyaman, sudah punya pekerjaan, sudah dekat-dekat ke para raja, sudah mulai naik posisi, ya. Atau mungkin hanya sibuk kebiasaan. Memang cukup sibuk dalam pekerjaan dan merasa tidak ada waktu atau tidak bisa keluar. Nah, sering sekali kenapa orang tidak memiliki visi karena 3 hal ini. Mungkin kecewa, merasa gagal saat pernah coba lakukan sesuatu yang lebih besar. Mungkin merasa cukup nyaman, oke dengan situasi, tidak mau mengganggu itu, tidak mau keluar daripada yang nyaman-nyaman, oke. Atau mungkin hanya sibuk dengan kebiasaan. Cukup yang ada hari ini, terlalu sibuk dengan apa yang ada hari ini, dan tidak mau ambil waktu atau sesuatu yang baru keluar daripada itu. Memang kita semua bisa merasakan itu, tapi saya mau mendorong kita untuk kita bukan saja nikmati hidup yang biasa-biasa. Pernah mau tahu nggak arti Life Unlimited itu? Nama program ini. Program ini kan Life Unlimited. Itu artinya hidup yang tidak dibatasi. Hidup yang
sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita. Hidup yang benar-benar berkelimpahan, hidup yang tidak ada batas, sesuai dengan kuasa Tuhan, berkat Tuhan, visi Tuhan bagi kita. Jadi kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa, yang dibatasi, mungkin dengan kondisi, keuangan, kepintaran, kekuatan, tapi dengan kuasa Tuhan kita menjadi orang yang tidak dibatasi. Wow, hebatlah itu kan, menarikkanlah itu ya. Dan kita pun bisa melihat kenapa Tuhan mau kita menjadi orang yang punya visi dalam kehidupan ini. Karena memang dunia ini besar. Berapa orang yang tinggal di dunia ini? Kan kalau nggak salah lebih daripada 7 miliar. Bahkan di Indonesia saja kan lebih daripada 250 juta. Wah, begitu banyak orang. Kalau kita hanya hidup di dunia ini untuk satu orang, diri kita, itu terlalu kecil. Untuk apa? Kan dunia ini begitu banyak orang. Jadi saya mau kita belajar sedikit, punya visi daripada kita bisa lihat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam Filipi 1, dia berkata apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itulah, taulah aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Nah, ini pandangannya Paulus. Ini sedikit lucu ya. Bayangkan Paulus berkata, kalau aku hidup untuk diriku, kayaknya aku lebih mau di surga daripada di sini. Di dunia ini gak seenak yang di surga. Jadi kalau saya egois, mau untuk diriku, aku pilih di surga aja. Nah, itu bukan artinya dia mau pilih untuk langsung mati atau hidup ya. Tapi maksudnya gini, kalau aku di dunia ini, itu bukan untuk diriku. Karena untuk diriku tempat sempurna, tempat paling indah, paling wow untuk diriku, itu di surga. Jadi kalau aku belum ke surga, Tuhan masih ingin aku di dunia. Praktik aku di dunia bukan untuk diriku. Kalau Tuhan masih izinkan aku di sini, itu untuk yang lain yang memerlukan aku. Ini pandangan yang luar biasa yang kita bisa belajar daripada Paulus. Jadi saya pun mau katakan kepada pemirsa Life Unlimited, dirimu di dunia ini berharga. Kalau kita masih ada hari ini, itu karena Tuhan punya rencana bagi kita. Itu karena Tuhan memanggil kita untuk hal yang besar. Tuhan mengasihi kita. Dan ada orang-orang yang mungkin menanti-nantikan kedatangan kita. Wah, luar biasa. Bayangkan ada orang-orang menantikan kabar baik daripada tentang Yesus. Ada orang-orang yang perlu kita masih di sini. Nah, itu bukan saja pastilah lebih daripada hanya keluarga kita. Tapi itu juga kepada siapa yang menunggu. Mungkin dengar tentang Yesus daripada kita. Siapa yang menunggu dampak yang hidup kita beri kepada mereka. Seperti Paulus menulis kepada orang. Bukan langsung anaknya, siapanya. Ini menulis kepada jemaat yang menunggu dia. Memerlukan dia untuk membangunkan mereka. Untuk mengajar mereka. Untuk memuridkan mereka. Jadi dia pun berkata, kalau aku masih di dunia ini, itu saya hidup dengan visi. Dengan tujuan untuk menolong kalian. Luar biasa. Nah, bukan saja kita hari ini akan belajar seperti Paulus, ada lebih dahsyat lagi nanti kita akan belajari. Tapi memang membuat kita berpikir-pikir. Kalau kita sudah lewati tahun-tahun yang susah, tahun-tahun pandemi, kita sudah lewati waktu ini semua seperti ini. Jangan kita hanya keluar dengan hidup untuk cari untuk diri kita, hidup untuk diri kita. Hidup ini jauh lebih daripada itu. Kita mau bangkit menjadi orang yang sadar ada kekurangan di dunia ini. Sadar ada kabar buruk di dunia ini. Berarti kita mau bangkit menjadi solusi bersama dengan Yesus untuk orang yang memerlukan. Nah, ini juga akan membuat kita lebih nikmati kehidupan ini. Pastilah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sakit tahu cuma fokus kepada diri sendiri. Tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Tapi apa yang akan membuat kita lebih terasa hidup, nikmati semuanya dengan Tuhan. Saat kita memang bukan menjadi tempat yang tidak bergerak. Ya,
tapi saat kita menjadi tempat saluran yang Tuhan gunakan untuk memberkati orang lain. Nah, untuk dapat pandangan seperti ini, pikirkan tentang laut asin. Bahasa Inggrisnya laut mati sebenarnya ya. Laut asin itu. Nah, kalau kita mau belajar tentang itu, daripada saya berdiri di sini, saya pernah ke sana, saya akan berdiri di daerah sana. Mari ikuti saya dan pelajaran kita dapat dalam video klip singkatnya ini. Shalom dari Laut Asin Israel. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai Laut Asin, tapi sebenarnya nama aslinya adalah Dead Sea. Itu diterjemahkan sebenarnya seharusnya sebagai laut mati. Nah, laut mati itu kenapa dinamakan mati? Karena memang laut ini begitu asin sekali sampai tidak ada yang bisa hidup di dalamnya. Ikan-ikan, binatang-binatang yang lain tidak bisa hidup di dalamnya karena begitu asin sekali. 10 kali lebih asin daripada laut yang lain. Nah, itu yang membuat tempat ini sangat menarik sekali. Memang sangat indah sekali di belakang saya saat ini, tapi menarik dan ada sesuatu yang kita bisa belajar juga dari laut asin atau laut mati ini. Nah, kenapa? Karena hal ini mati. Kenapa? Karena hanya itu air masuk, tapi tidak ada jalur keluar. Tidak ada yang mengalir keluar. Jadi semua air yang masuk di sini hanya stagnasi di sini saja. Dan karena ini memang sangat panas sekali di tempat di padang gurun ya, itu sampai akhirnya airnya berkurang dan hanya yang ada asinnya. Nah, jadi karena tidak ada jalur keluar untuk itu mengalir, makanya akhirnya air semua menjadi stagnasi, asin, dan menjadi tempat yang mematikan saja. Jadi sekalipun cantik dari luar, itu sebenarnya sangat asin dan mematikan, tidak ada kehidupan di dalam. Nah, ini juga adalah gambaran sebagai kita orang percaya bahwa Tuhan sangat mau sekali kita memiliki hidup yang mengalir. Semua yang kita menerima dari Dia bukan saja masuk ke dalam, tapi itu boleh mengalir keluar kepada orang lain. Nah, Tuhan juga tidak mau semua mengalir keluar dan tidak menerima sesuatu, itu juga menjadi tempat yang kering, yang kosong, yang juga tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan mau kita menerima sampai kelimpahan, dan apa yang kita menerima dari kelimpahan itu boleh mengalir keluar untuk orang lain. Nah, itu sangat luar biasa. Kalau itu terjadi, tidak akan seperti laut ini, tapi akan menjadi tempat yang memiliki kehidupan, di mana yang lain-lain boleh bertumbuh. Dan harapan saya, dan memang harapan Tuhan ini gambarannya adalah kita orang percaya bisa memiliki hidup seperti itu, menerima sampai kelimpahan dan mengalir keluar kepada orang lain. Saya harap kita bisa bayangkan itu di belakang saya, di belakang kolom itu ada laut asinnya lagi. Nah, itu menariknya. Itu semua kenapa tidak ada apapun, nggak ada. Coba carilah di sana ikan-ikan. Ikan di Indonesia kan, di laut-laut kita, danau-danau kita begitu banyak. Tapi kalau pergi ke sana, ikannya nggak ada yang hidup. Karena itu stagnasi. Air yang masuk nggak pernah keluar. Jadi stagnasi, mati. Kehidupan kita juga seperti itu. Mungkin pun kita harus menyadari dalam beberapa tahun ini mungkin ada pun yang baik. Tapi saat semua cuma fokus kepada diri sendiri, stagnasi, itu merasa seperti mati. Makanya Tuhan mau memberikan banyak hal kepada kita. Kita belakangan ini belajar semua. Bagaimana kita dikasihi, bagaimana ada sukacita, banyak hal yang kita pelajari. Tapi itu kita terima daripada Yesus. Yesus mau itu sampai kelimpahan dalam kehidupan kita, mengalir keluar kepada orang lain. Bukan saja kita cari untuk diri kita sendiri. Nah, kenapa kita bisa punya pandangan seperti ini? Karena kita mengikuti Tuhan yang seperti ini. Sadari atau tidak ya, bahwa Yesus pun seharusnya menjadi orang yang paling egois. Seharusnya. Kenapa? Karena dialah Tuhan datang ke dunia ini. Dialah Tuhan keluar dari zona nyaman dari semua, datang ke dunia ini. Seharusnya minta-minta orang melayani dia. Seharusnya minta-minta ini semua yang baik. Tapi Yesus datang ke dunia ini. Dia memiliki visi. Dia memiliki tujuan. Kita bisa pelajari untuk hidup dengan visi, hidup dengan tujuan. Kenapa? Karena kita pelajari dari apa yang Yesus lebih dahulu lakukan kepada kita. Yesus tidak minta kita lakukan kepada Dia, punya visi melayani Dia. Tapi lebih dahulu, Yesus punya visi. Datang ke dunia ini untuk pemirsa Life Unlimited dan untuk saya. Dia datang ke dunia ini, tahu visinya. Dia melakukan dengan baik. Dia melayani kita lebih dahulu, menyelamatkan kita. Makanya karena itu, saat kita mengikuti Dia, kita juga tidak menjadi egois.
tapi kita mau ikuti teladannya dan menjadi seperti dia. Seperti Yesus pun katakan dalam Markus 2, saat dia berkata kenapa dia datang, dia katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus sering mengatakan hal-hal seperti ini, aku datang. Aku datang, aku datang. Jadi jelas-jelas dia tahu untuk apa dia datang. Dia punya visi. Nah dia berkata, kalau orang merasa sudah benar, tidak perlu juru selamat, tidak perlu memerlukan aku. Tapi aku datang memanggil orang berdosa. Orang yang sadar mereka perlu juru selamat. Yesus datang untuk visi itu. Dia datang dengan visi untuk menjadi juru selamat bagi kita. Dia tahu bahwa dia akan menjadi dosa untuk kita. Dia yang tidak pernah berdosa akan ambil dosa kita, akan mati bagi kita. Akan itu, melalui itu cara keselamatan bagi kita. Tapi dia rela melakukannya. Dia datang jelas-jelas. Dia tahu visinya. Dia tahu hidup di dunia ini singkat. Dia tahu apa yang dia akan lakukan. Dan karena itu dia di surga saat ini, wah bersuka citalah. Dan saat kita semua percaya kepadanya, dia sangat bersuka cita. Lihat kita alami dan menerima hidup dalam keselamatan yang dia berikan kepada kita. Tapi saat kita terima keselamatan, kita juga bisa ikuti teladannya dengan visi dalam dunia ini. Jadi hari ini saya berharap kita semua menjadi seperti Nehemia atau Rasul Paulus atau paling seperti Yesus. Saat kita lihat kondisi, saat kita dengar kabar buruk, mungkin hati kita akan tergerak. Kita berdoa, ingin tahu bagaimana bersama dengan Yesus kita bisa ambil langkah menjadi solusi. Kita akan hidup dengan visi kembali. Bukan saja hidup untuk bertahan hidup, no, tapi kita akan bangkit semangat hidup dengan visi kembali. Amin. Kalau ada yang belum pernah percaya kepada Yesus, tapi mau percaya kepada dia hari ini, mari ikuti saya dalam doa singkat ini. Ulangi doa ini. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi aku. Sampai engkau rela datang ke dunia ini. Ambil dosaku. Ambil hukuman matiku. Disalibkan. Tapi engkau bangkit, hidup, naik ke surga. Dan saat ini, aku percaya kepadamu, menerima rohmu, menerima hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang baru bersamamu. Terima kasih Yesus, engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam namamu, aku berdoa. Amin. Amin. Kalau ada pemirsa yang baru ikuti saya dalam doa itu, segera hubungi kami. Segera ceritakan kepada tim kami doa yang baru diikuti, supaya kami bisa ceritakan lebih lagi langkah-langkah yang berikut. Dan saya percaya kita semua orang yang sudah punya visi akan memiliki minggu yang luar biasa sekali. Sampai kita jumpa kembali minggu depan di dalam program ini untuk series yang baru. Saya Susan Hoover mengucapkan thank you so much and God bless you all.